Shalom sahabat renungan pagi, bersyukur kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap membawa kerinduan setiap firman yang kita dengarkan akan menjadi rema dalam kehidupan kita, berbicara langsung secara spesifik dalam kehidupan kita. Kita mau menyiapkan waktu yang terbaik, memberikan posisi yang terbaik, hati dan pikiran juga yang terbaik dengan penuh kerinduan. Dan mari sama-sama kita mau memulai renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih karena penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin, sehingga kami percaya bahwa ketika kami bisa menyelesaikan satu hari dalam kehidupan kami itu pun semuanya karena kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Kami tahu ada masalah, ada tantangan yang kami hadapi, tapi kami tidak mau hidup kami, iman kami ini gugur Tuhan. Kami mau tetap terus memiliki iman kepada Engkau, karena justru ketika mungkin kami melihat masalah itu semakin berat dalam kehidupan kami, iman kami akan diperkuat, iman kami akan bertumbuh Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah masalah yang berat pun ada tuntunan, ada jalan yang akan Tuhan tunjukkan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terangi hati pikiran kami mengambil bagian yang terbaik Tuhan untuk duduk dekat di kaki-Mu pagi hari ini, memulai hari kami di dalam penyertaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Seperti, pernahkah kita merasa ada di sebuah titik yang paling terdesak dan seolah-olah semua pintu solusi itu seakan tertutup? Atau ketika kita dalam sebuah situasi yang sulit, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan? Menyerah atau tetap taat pada firman Tuhan? Selanjutnya, mungkin kita dalam kondisi, apakah kita bisa percaya bahwa ketaatan sederhana itu bisa membuka jalan bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya yang besar? Apalagi ketika Tuhan mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu hal yang nampaknya tidak masuk akal, apakah kita berani untuk melakukannya? Nah, mari sama-sama kita pagi ini akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Mari kita boleh simak dan membaca bersama-sama. Minyak seorang janda. Ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Kisah tentang janda dan Nabi Elisa ini menggambarkan situasi kehidupan yang mungkin pernah kita juga alami
yaitu kondisi di mana kita hidup dalam sebuah perasaan yang putus asa. Mungkin setelah kita mengalami kehilangan, ataupun hutang, ataupun masa depan yang seolah-olah tidak ada kepastian. Janda ini kehilangan suaminya yang merupakan seorang pelayan Tuhan, dan kemudian tak lama setelah ia masih berduka, penagih hutang sudah datang hendak mengambil anak-anaknya untuk dijadikan budak. Dalam keputusasaan dan pergumulan yang dialami, janda ini memilih datang kepada Elisa. Menariknya, Elisa tidak langsung memberi uang ataupun solusi instan, tetapi bertanya, "Apa yang ada padamu di rumah?" Wanita itu menjawab, "Hanya sebuah buli-buli berisi minyak." Tuhan selalu memulai mujizat dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang kita tidak punya. Tuhan bisa memakai hal yang kecil untuk melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita jika kita mau menyerahkannya dengan taat. Sedikit minyak itu mungkin bicara tentang iman yang sederhana, tapi ketika kita mau memberikan kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan taat, ada hal besar yang Tuhan sediakan. Elisa menyuruh janda ini untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya dari tetangga-tetangganya, lalu menuangkan minyak dari buli-buli kecil itu ke dalam bejana-bejana yang besar. Dan mujizat itu pun terjadi. Minyak itu terus mengalir sampai semua bejana penuh. Ketika janda itu kembali lagi menceritakan hal yang terjadi kepada Elisa, Elisa berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisa-sisanya." Luar biasa, Tuhan tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi bahkan memberikan kelimpahan untuk hidup yang selanjutnya. Pelajaran rohani dari kisah ini adalah yang pertama, Tuhan bisa memakai hal kecil dalam hidup kita untuk membuat hal yang besar. Jangan pernah meremehkan apa yang ada di dalam tangan kita, sebab itu bisa menjadi sarana mujizat Tuhan. Yang kedua, ketaatan akan membuka pintu mujizat. Mujizat tidak terjadi saat janda itu cuma berdoa, tetapi terjadi saat ia bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Yang terakhir, Tuhan tidak hanya memberikan cukup, tetapi lebih daripada cukup. Minyak tidak berhenti sampai bejana terakhir itu penuh, seolah Tuhan berkata, "Aku memberkati sebanyak wadah iman yang kamu atau yang kita sediakan." Kita percaya apa yang ada di tangan kita hari ini, mungkin talenta, waktu, kemampuan yang selama ini mungkin kita merasa itu tidak berarti, mari serahkan kepada Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan akan menggunakannya. Saat menghadapi kesulitan, jangan fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih ada. Tuhan dapat memakai yang tersisa untuk memulihkan yang rusak. Kemudian kita juga mau belajar untuk taat, bahkan ketika perintah Tuhan tampak tidak masuk akal. Tetapi kita tahu, pasti perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Janda itu tidak menunggu logika, ia langsung bertindak dan di sanalah mujizat terjadi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat melalui hal yang kecil di dalam kehidupan kita, dan mari kita mau sama-sama belajar untuk taat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab firman-Mu hari ini yang berbicara dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak mau meremehkan apa yang hari ini masih ada dan tinggal dalam kehidupan kami, tapi ajar kami untuk melihat hal itu sebagai sarana Tuhan akan mengerjakan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Entah itu dalam tempat pekerjaan, dalam relasi, di dalam hubungan, pelayanan, di dalam keluarga kami. Kami percaya dengan apa yang ada hari ini kami akan dibangkitkan, dipulihkan, dan kami akan menuai mujizat-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga akan ada terobosan yang terjadi
di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami untuk taat, dan ampuni kami kalau kami lebih sering melihat kekurangan dan melupakan kuasa-Mu. Hari ini kami mempersembahkan apa yang ada di tangan kami, kecil atau besar, sebab kami rindu Tuhan memakainya dan bahkan pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, kami terima dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Mujizat tidak dimulai dari kelimpahan, tetapi dari ketaatan untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Sediakan bejana iman kita hari ini, dan biarkan Tuhan memenuhinya dengan kasih dan berkat-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati sahabat renungan pagi.